Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwi Putri, NIM 204105020116, kelas Ekonomi Syariah 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Industri. Langsung saja, pengertian perusahaan. Menurut Salvatore 2004, perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber daya untuk keperluan barang dan jasa penjualan. Yang kedua yaitu stakeholders, yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan, terdiri dari 1. Para pemegang saham atau pemilik. Yang kedua, manajemen. Yang kedua, pemasok. Dan yang keempat, pelanggan. Tujuan perusahaan. Tujuan umumnya yaitu maksimasi laba. Yang kedua, maksimasi penjualan, maksimasi pertumbuhan, dan maksimasi nilai perusahaan. Yang kelima, motivasi manajerial. Tujuan perusahaan lainnya yaitu tujuan berbasis produksi, yaitu berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tujuan berbasis inventory, yaitu menyetok barang yang disimpan untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan proses produksi atau untuk dijual lagi. Tujuan penguasaan pangsa pasar, yaitu informasi yang menunjukkan total penjualan bisnis. Pangsa pasar adalah salah satu istilah yang sering digunakan untuk mengetahui nilai penjualan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu teori-teori dalam perusahaan. Menurut Contralist 2007 dalam bukunya Theories of Firm menyatakan ada 4 teori, yaitu teori neoklasik perusahaan, yang kedua teori biaya produk transaksi, yang ketiga teori prinsipal agen, yang keempat teori evolusi perusahaan. Lipsinski 2005 mengklasifikasikan teori industri berdasarkan perkembangannya. Yang pertama yaitu teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik secara sederhana adalah dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi. Teori klasik ini dikembangkan atas dasar teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait yang pertama struktur pasar, regulasi, strategi harga, dan hambatan masuk pasar. Kelemahannya yaitu tujuan organisasi, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi. Yang ketiga, kompleksitas organisasional. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam PPT sudah dibagikan ada pertanyaan, apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Berikan alasannya. Menurut saya, model neoklasik ini perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan karena ekonomi neoklasik ini menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu pasar. Yaitu lanjut, yang kedua teori manajerial, yaitu mencakup maksimasi penjualan, maksimasi pertumbuhan, dan maksimasi utilitas manajer. Pada model ini, manajer tetap harus mencapai profit minimum yang ditetapkan oleh pemilik. Yang ketiga, teori perilaku perusahaan. Teori ini didasarkan pada observasi terhadap perilaku aktual dari aktor, individu dan kelompok yang terkait dengan perusahaan. Yang keempat, pendekatan biaya transaksi. Teori keagenan dan teori Geigerman perusahaan. Yang kelima, teori evolusi perusahaan. Sumber daya perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu sumber daya finansial, fisik, dan sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Yang keenam, teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi dan pengetahuan merupakan faktor penting bagi sumber daya perusahaan.
Sekian itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.